Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada UGM, Fahmi Radi memperkirakan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya telah menimbulkan kerugian yang secara nominal bahkan melebihi dampak kasus PT Timah Terbuka. Fahmi berpendapat, kerusakan ekosistem imbas aktivitas pertambangan lebih besar nilainya ketimbang keuntungan ekonomi yang dikantongi negara dari kegiatan sejumlah perusahaan tambang beroperasi di Raja Ampat. Apalagi ini untuk di Raja Ampat, itu kan banyak flora dan fauna dan spesies yang itu langka. Kalau itu kemudian punah, itu kan nggak bisa direklamasi. Nggak bisa didatangkan lagi ikan yang mati tadi. Nah, maka itu kerugiannya sangat besar, kata Fahmi, Rabu, tanggal 11 Juni. Secara kalkulasi, lanjut Fahmi, nilai kerugian negara dari aktivitas pertambangan di Raja Ampat bisa lebih dari 300 triliun rupiah. Berkaca dari kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Berdasarkan hitungan ahli lingkungan hidup, negara mengalami kerugian senilai 271 triliun rupiah akibat kerusakan lingkungan dari penambangan ilegal dalam kasus PT Timah. Nah, maka berdasarkan hitungan itu ya sebesar itu kerugian kerusakan alam, tapi mestinya kalau di Raja Ampat itu jauh lebih besar, kata Fahmi. Bagi Fahmi, langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin usaha pertambangan (IUP) 4 dari 5 perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat belumlah cukup. Dia berharap pemerintah memberikan perlakuan serupa buat PT GAC Nikel Gunung. Dari kacamata Fahmi, dalih bahwa perusahaan tersebut telah mengimplementasikan reklamasi secara baik, maupun jarak 40 km antara lokasi tambang Pulau GAC dengan pusat konservasi utama Raja Ampat tidak dapat dijadikan pembenaran. Sebagai contoh, beber Fahmi, limbah tambang nikel berupa debu bisa terbawa angin hingga ratusan kilometer. Ini tentu bisa menimbulkan kontaminasi, bahkan membahayakan kesehatan manusia karena kandungan arsenik dalam debu tambang nikel ini. Jadi kalau alasannya tidak ditutup itu karena jauh, saya kira itu tidak tepat juga, tegas Fahmi. Nah, kemudian yang paling penting juga PT GAC itu melanggar undang-undang, sambungnya. Menurut Fahmi, PT GAC telah melangkahi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-undang tersebut juga melarang segala aktivitas tambang di pesisir maupun pulau yang luasnya kurang dari 2.000 km persegi. Itu berdasarkan undang-undang yang sudah didukung oleh Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Itu dilarang untuk melanggar penambangan di pulau kecil tadi tanpa syarat apapun gitu ya. Nah, itu melanggar, tegas Fahmi. Fahmi menekankan, Raja Ampat sudah semestinya bebas dari segala aktivitas pertambangan demi menghentikan potensi krisis ekologi. Lebih jauh, aparat termasuk kejaksaan juga harus turun tangan mengusut bagaimana kelima perusahaan bisa mengantongi izin tambang di Raja Ampat. Nah, jangan-jangan gitu ya, selamanya di Indonesia itu kan ada semacam KKN gitu ya. Ada semacam kong kali kong sehingga keluarlah izin tadi. Nah, ini barangkali perlu diusut kalau itu terbukti, ya harus ditindak secara pidana dengan aturan hukum yang ada, pungkasnya. Sebelumnya, terdapat 5 perusahaan tambang yang memiliki IUP di wilayah Raja Ampat. 2 perusahaan, PT GAC Nikel dan PT Anugerah Surya Pratama ASP, mendapat izin dari pemerintah pusat. Sementara 3 lainnya, PT Mulia Raimon Perkasa MRP, PT KWI Sejahtera Mining, KSM, dan PT Nurham, mengantongi izin dari pemerintah daerah Raja Ampat. Keberadaan dan aktivitas mereka telah menjadi sorotan menyusul pencabutan IUP oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap 4 di antaranya. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri pun mulai menyelidiki dugaan tindak pidana terkait IUP di kawasan Raja Ampat. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin mengatakan penyelidikan dilakukan terhadap 4 IUP yang telah dicabut pemerintah.